Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Bayu Wismuhadi, Nisrina Nabilah, Nur Asia, Salsabila Aulia, Aryati, dan juga Yulia Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Hadis sebagai sumber hukum dan ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yang pokoknya adalah Al-Quran dan hadis, keduanya memiliki peranan yang penting dalam kehidupan umat Islam. Walaupun terdapat perbedaan dari segi penafsiran dan aplikasi, setidaknya ulama sepakat bahwa keduanya dijadikan rujukan. Dari keduanya, ajaran Islam diambil dan dijadikan pedoman utama. Atsar menurut etimologis ialah bekas sesuatu atau sisa dari sesuatu dan nukilan yang dinukilkan. Sesuatu doa umpamanya yang dinukilkan dari Nabi dinamai doa matsur. Menurut etimologis, jamhur ulama mengatakan bahwa atsar sama artinya dengan khabar dan hadis. Sebagaimana ulama mengatakan atas dasar lebih umum daripada khobar, yaitu atsar berlaku bagi segala sesuatu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari segala nabi, sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu dari nabi saja. Kemudian ada sunnah. Sunnah menurut bahasa yaitu jalan yang baik, baik terpuji atau tidak. Sesuatu yang sudah tradisi menjadi kebiasaan dinamai sunnah. Walaupun tidak baik, sunnah menurut muhadditsin ialah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun berupa takhir, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup yang demikian sebelum Nabi Muhammad SAW maupun sesudahnya. Kemudian ada khabar yang saya sebutkan di awal tadi. Khabar menurut etimologis ialah berita yang disampaikan dari seseorang, sedangkan jamaknya adalah akhbar. Orang yang banyak menyampaikan khabar dinamai khabir. Khabar digunakan untuk segala sesuatu yang diterima dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat hal ini, orang yang meriwayatkan hadis dinamai muhaddis dan orang yang meriwayatkan sejarah dinamai akhbari. Oleh karenanya, menurut mereka, khabar berbeda dengan hadis. Struktur hadis terdapat dua, yaitu sanad dan matan. Sanad ialah penutur atau rawi hadis di mana masing-masing orang menyampaikan hadis tersebut. Sanad berawal dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau dalam kitab hadis, dan orang tersebut disebut mudawwin atau mukharis. Sanad merupakan rangkaian seluruh penutur itu, mulai dari mudawwin hingga mencapai Rasulullah. Sanad ini memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Sedangkan matan menurut bahasa artinya tanah yang tinggi dan keras. Namun ada pula yang mengartikan kekerasan, kekuatan, dan kesangatan. Nah, sedangkan menurut istilah, matan ini dikemukakan para ahli di bidangnya. Di antaranya, menurut Muhammad At-Tahan, matan adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad, dan menurut At-Tatib, matan adalah lafaz hadis, dengan lafaz itu terbentuknya makna. Klasifikasi hadis. Satu, berdasarkan ujung sanad. Berdasarkan klasifikasi ini, hadis dibagi menjadi 3 golongan, yakni marfu, terangkat, mauquf, terhenti, dan maktu. Hadis marfu adalah hadis yang sanadnya berujung langsung pada Nabi Muhammad SAW. Hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya terhenti pada para sahabat Nabi tanpa ada tanda-tanda baik secara perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu. Hadis maktu adalah hadis yang sanadnya berujung pada para tabi'in atau sebawahnya. Atau pembagian-pembagiannya masing-masing, macam-macam atau klasifikasi hadis itu sendiri ada dari bentuk, yaitu kauliyah, fi'liyah, dan taqriyah. Lalu dari jumlah perawi, yaitu mutawir, masyhur, dan ahad. Lalu ada berdasarkan kualitas, yaitu sahih, hasan, dhaif, dan maudlu atau palsu. Lalu diterima tidaknya, yaitu makbul dan mardud. Lalu berdasarkan nisbah atau ujung sanad, yaitu qadsi, marfu, mauquf, dan
maktub. Selanjutnya ada tentunya pembagian-pembagian lainnya. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang klasifikasi berdasarkan ujung sanad atau berdasarkan nisbah, yaitu ada 3 golongan, yakni marfu, mauquf, dan maqtu. Kalau hadis marfu adalah hadis yang sanadnya berujung langsung pada Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya terhenti pada para sahabat Nabi tanpa ada tanda-tanda baik secara perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu. Hadis yang terakhir yaitu hadis maqtu adalah hadis yang sanadnya berujung pada tabi'in atau sebawahannya. Lalu ada pembagian lainnya yaitu berdasarkan keutuhan rantai atau lapisan sanad. Keutuhan rantai di sini dimaksudkan adalah setiap penutur pada tiap tingkatan dimungkinkan secara waktu dan kondisi untuk mendengar dari penutur di atasnya. Berdasarkan klasifikasi ini terbagi menjadi beberapa golongan, yakni mursal, munqat, mu'allah, mu'dal, dan mudallas. Mungkin klasifikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan sebagainya. Fungsi hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyahnya belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Fungsi hadis yang pertama adalah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum dalam Al-Quran, atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal pertama, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Kedua, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran sebutkan secara garis besar. Ketiga, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Keempat, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut di dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang ketiga yaitu menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas yang tidak terdapat di dalam Al-Quran.